Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Putri Karindra. Di sini saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan tugas dari Bu Devi mengenai ketidaknyamanan umum pada masa perimenopause. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Dila Mita Pratiwi, 2 Ayu Putri Karindra, 3 Nivi, 4 Yesi Dita Agustin, 5 Yunita Sari, 6 Dian Amin Fatma. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu 1 Dila Mita Pratiwi, 2 Ayu Putri Karindra, saya sendiri, 3 Nivi, 4 Yesi Dita Agustin, 5 Yunita Sari, 6 Dian Amin Fatma. Menopause adalah fase transisi yang penting dalam kehidupan wanita, ditandai dengan perubahan hormonal yang signifikan dan beragam gejala yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik, emosional, dan sosial. Fase ini biasanya dimulai dari usia 40-an dan dapat berlangsung selama beberapa tahun sebelum menopause. Identifikasi gejala-gejala umum selama premenopause. 1. Menstruasi tidak teratur pada perimenopause. 2. Hot flash, semburan panas dan night sweat, berkeringat di malam hari. 3. Gangguan tidur, insomnia. 4. Perubahan mood dan emosi. 5. Penurunan libido dan perubahan seksual. 6. Perubahan pada kulit dan rambut. 7. Nyeri sendi dan otot. Untuk 8. Masalah kognitif. 9. Penambahan berat badan dan masalah urogenital. Faktor yang mempengaruhi ketidaknyamanan selama premenopause yaitu 1. Perubahan hormonal, penurunan estrogen. Estrogen adalah hormon utama yang mengatur banyak fungsi tubuh perempuan seperti regulasi siklus menstruasi, kesehatan kulit, rambut, dan tulang, serta menjaga keseimbangan suasana hati. 2. Genetik. Beberapa perempuan mungkin memiliki predisposisi genetik yang membuat mereka lebih rentan mengalami gejala premenopause yang lebih parah atau lebih dini. 3. Kesehatan fisik umum. 4. Menstruasi sebelumnya. Perempuan yang mengalami siklus menstruasi tidak teratur atau masalah menstruasi lainnya, misalkan sindrom ovarium polikistik atau endometriosis sebelum menopause mungkin lebih rentan terhadap gejala lebih parah selama fase transisi ini. 5. Faktor psikologis atau emosional. 7. Faktor gaya hidup. Penanganan untuk mengurangi dampak ketidaknyamanan umum selama premenopause. Terapi hormonal. Untuk menangani gejala premenopause, terapi hormonal, hormon replacement therapy atau HRT merupakan salah satu pendekatan medis yang umum digunakan untuk mengatasi gejala premenopause. 2. Jenis-jenis hormon terapi hormon. Di sini ada beberapa terapi hormonal untuk penanganan gejala premenopause. Terapi hormonal atau hormon replacement therapy atau HRT merupakan salah satu pendekatan medis yang umum digunakan untuk mengatasi gejala premenopause, terutama hot flash, night sweat, dan kekeringan pada vagina. Terapi hormonal melibatkan pemberian estrogen dan dalam beberapa kasus kombinasi estrogen dan progesteron untuk menyeimbangkan hormon yang menurun selama premenopause. Nah, jenis-jenis terapi hormonal nih ada 1. Estrogen only therapy EOT. Indikasinya terapi ini umumnya diberikan kepada perempuan yang telah menjalani histerektomi atau pengangkatan rahim karena tidak ada resiko kanker endometrium atau kanker rahim. Bentuk pemberian tablet oral, patch gel, atau krim vagina. Bentuk krim vagina lebih banyak digunakan untuk mengatasi gejala lokal seperti kekeringan pada vagina, sementara bentuk oral atau patch digunakan untuk mengatasi gejala sistemik seperti hot flashes atau night sweat. Di sini ada combined hormone terapi estrogen dan progesteron. Indikasinya untuk perempuan dengan rahim yang
utuh, kombinasi estrogen dan progesteron diperlukan untuk mencegah hiperplasia endometrium, penebalan lapisan rahim yang bisa meningkatkan resiko kanker. Bentuk pemberian dapat diberikan dalam bentuk pil, patch, atau perangkat intrauteri atau IUD yang mengeluarkan progesteron. 3. Terapi progesteron saja digunakan pada perempuan yang memiliki resiko tinggi terkait penggunaan estrogen atau memiliki riwayat kanker payudara, karena progesteron juga dapat membantu mengurangi gejala-gejala hot flashes. Nah, ini manfaat terapi hormonal. 1. Mengurangi gejala vasomotor. Hot flashes dan night sweat cenderung meredah dalam waktu beberapa minggu setelah melalui HRT, pemberian terapi hormon tersebut ya. Untuk 2. Meningkatkan kesehatan vagina. HRT membantu mengatasi kekeringan pada vagina, nyeri saat berhubungan intim, dan menjaga elastisitas jaringan vagina. Jadi melenturkan. 3. Menjaga kesehatan tulang. Estrogen membantu menjaga kepadatan tulang sehingga mengurangi resiko osteoporosis dan patah tulang pada perempuan yang mengalami penurunan estrogen selama premenopause. 4. Meningkatkan kesehatan mental. Penurunan gejala fisik seringkali berdampak positif pada suasana hati, mengurangi kecemasan, iritabilitas, dan depresi yang terkait dengan premenopause. Resiko terapi hormonal. Meskipun HRT sangat efektif penggunaannya, tapi harus berhati-hati karena terkait dengan beberapa resiko, terutama bila digunakan dalam jangka panjang atau dosis tinggi. Meningkatnya resiko kanker payudara. Menggunakan kombinasi estrogen dan progesteron selama lebih dari 5 tahun dapat meningkatkan resiko kanker payudara. 2. Meningkatkan resiko kardiovaskular pada beberapa perempuan, terutama yang mulai menggunakan HRT lebih dari 10 tahun setelah menopause. Terdapat peningkatan resiko penyakit jantung, stroke, atau pembekakan darah. 3. Efek samping lain. Efek samping yang lebih ringan meliputi pusing, mual, sakit kepala, dan nyeri payudara. Kriteria umum untuk menggunakan HRT. HRT hormone replacement therapy atau terapi penggantian hormon adalah pengobatan yang digunakan untuk meredakan gejala menopause yang berat dan mengganggu, serta untuk mencegah osteoporosis yang sering terjadi pasca menopause. Penggunaan HRT ini disarankan untuk perempuan yang mengalami gejala premenopause yang sangat berat, yang memengaruhi kualitas hidup mereka. Evaluasi medis yang cermat harus melakukan untuk penilaian riwayat keluarga, risiko kardiovaskular, serta riwayat kanker sebelum meresepkan terapi ini. Nah, pendekatan non-hormonal untuk mengelola gejala premenopause. Pendekatan non-hormonal ini cocok untuk perempuan yang tidak bisa menggunakan hormonal atau tidak ingin. Contohnya untuk obat-obatan non-hormonal yaitu paroxetine, venlafaxine, dan fluoxetine, gabapentin, clonidine, atau ospemifene. Pendekatan gaya hidup, salah satunya yaitu olahraga teratur. Fungsi dari aktivitas fisik teratur dapat membantu mengurangi hot flashes, meningkatkan kualitas tidur, menjaga berat badan, dan memperbaiki suasana hati. 2. Diet seimbang, makan makanan kaya kalsium dan vitamin D. Fitoestrogen, makanan yang mengandung fitoestrogen seperti kedelai, biji rami, kacang-kacangan. Terus menghindari pemicu hot flashes. Beberapa makanan dan minuman seperti makanan pedas, alkohol, dan kafein dapat memicu hot flashes. 3. Manajemen stres, manajemen berat badan. Oke. Sini ada terapi alternatif dan pelengkapnya nih. Salah satunya akupuntur. Fungsi
Akupuntur teknik pengobatan tradisional Cina yang melibatkan penempatan jarum di titik-titik tertentu di tubuh dapat membantu mengurangi frekuensi dan intensitas hot flushes. Keunggulannya, beberapa peneliti menunjukkan bahwa akupuntur dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mengurangi kecemasan selama premenopause. 2. Suplemen herbal. Salah satu suplemen itu ada Black Cohosh. Black Cohosh, tanaman ini sering digunakan untuk mengatasi hot flushes dan gejala vasomotor lainnya. Meskipun buktinya masih terbatas, beberapa perempuan merasa mendapatkan manfaat dan penggunaan suplemen ini. Evening Primrose Oil digunakan untuk mengurangi gejala kekeringan vagina dan payudara. Untuk suplemen lainnya, vitamin B6, magnesium, dan asam lemak omega dapat membantu menjaga mental dan fisik selama pramenopause. Oke, baik, terima kasih sedikit dari penjelasan saya mengenai gejala-gejala umum pada premenopause. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.